Oke. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Mutarom. Ya deh Bu ya. Oke, ada kendala Bu tadi sebelum kita ketemu atau masuk di Zoom? Nggak ada sih Pak, tapi ada kendala gini. Ini kan sudah masuk ke modul ketiga tuh Pak ya. Di situ kan saya baca ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ya saya sih paham pelajaran berdiferensiasi itu apa dan memang dan saya tertarik untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Tetapi yang jadi masalah tuh gini Pak, saya itu bingung mau mulainya dari mana. Yang namanya berdiferensiasi kan berarti siswanya kan berbeda-beda. Nah, Iya. saya tuh nggak tahu dari mana tahunya siswa itu berbeda. Apa yang harus saya lakukan? Itu, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita menjadwalkan pertemuan ini salah satunya Bu Ika ingin menyampaikan bahwa Ibu Ika ingin mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, tetapi Ibu Ika belum tahu ya bagaimana cara mengetahui apakah misalnya kebutuhan murid itu sesuai dengan apa yang sudah kita identifikasi. Bukan begitu Ibu Ika? Iya, iya betul Bagaimana Pak. ya Betul gitu sekali ya. Pak. Iya, betul. Oke, baik, baik Bu Ika, kita punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit lah ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk kita bertemu untuk menyampaikan hal-hal yang tadi kita sudah Ibu Ika sampaikan. Baik, Bu Ika, apa yang eh, apa yang Ibu barangkali bisa ceritakan kepada saya? Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Yang dari hasil saya baca, googling sana sini, cari referensi itu pembelajaran berdiferensiasi itu kita menyusun rancangan pembelajaran yang berpusat pada keunikan, kekhasan siswa masing-masing, Pak. Jadi misal nih, ternyata khasnya itu siswa itu dari gaya belajarnya. Nah, berarti pembelajaran yang kita susun itu harus sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Oh, begitu. Begitu yang saya tangkap, Pak. Ya. Oke, oke. Artinya sebagai guru kita harus mampu untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid ya. Tadi kalau Ibu Ika bilang harus menyesuaikan dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Ya, betul, Oke, Pak. menurut Bu Ika, apakah di sekolahnya Bu Ika ada kebutuhan belajar murid itu yang secara khas itu berbeda? Misalnya ya, misalnya dalam ruang kelasnya Bu Ika, itu Ibu Ika mengidentifikasi gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ya, ada, Pak. Ada, pernah saya lihat begini. Ada murid saya yang dia secara langsung bercerita bahwa dia bilang gini, kayaknya Miss lebih enak itu kalau belajar itu lewat denger-denger lagu, denger-denger apa namanya, nonton video. Ada juga yang mengatakan begini, saya itu lebih enak belajar itu lebih lekat di telinga itu, di pikiran itu kalau saya nulis langsung atau saya praktek langsung gitu, Pak. Oh ya, artinya begini, anak-anak Bu Ika atau muridnya Bu Ika di kelas itu kalau melihat penyampaiannya seperti itu, apakah kemudian ada apa namanya tanggapannya Ibu Ika gimana? Ya langsung saya bilang sih oke, nanti misalnya nih hari ada siswa bilang lebih senang nonton video nih, saya bilang saya janjikan bahwa nanti mungkin pertemuan ke depannya kita akan pergi ke lab, kita nonton video atau mungkin untuk anak yang tadi bilang dia lebih senang dengar-dengar lagu, di pertemuan berikutnya akan saya kasih lagu, kita belajar lewat lagu, saya bilang begitu. Oke, oke. Sampai sejauh ini, apakah misalnya Ibu Ika kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, misalnya
dalam satu kesempatan misalnya Bu Ika kesulitan dalam menentukan topik dan topik materi ya, maksudnya ya topik materi dengan gaya belajarnya anak. Kalau topik sih saya nggak ada masalah sih Pak ya. Saya sudah bisa reka-reka nih kalau anaknya visual dikasih ini, kalau anaknya lebih senang denger lewat mendengar saya kasih ini. Tapi jadi masalah gini, karena di kelas itu banyak Pak, ada sekitar 32 siswa. Nah, ya sementara yang ngomong ke saya itu bahwa dia senang belajarnya seperti ini hanya beberapa orang saja. Nah, ini eh, saya harus bagaimana? Apakah saya harus tanya ke siswanya satu persatu atau saya buat tes atau gimana, Pak? Saya bingung juga ini. Iya, kalau apa namanya berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira ya, kalau berdasarkan pengalaman Ibu, kan tadi Ibu sudah mengidentifikasi tuh, ini anak yang gaya belajarnya misalnya visual, yang audio, ada yang kinestetik, misalnya apa yang audio visual. Nah, dari identifikasi itu, apakah Ibu mengalami kesulitan misalnya dalam menentukan kan itu satu kelas pasti beragam ya. Ya, Apakah ya Ibu beragam, Pak. kesulitan mengalami kesulitan dalam apa namanya mengelompokkan mereka misalnya? Iya, iya itu yang saya alami, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus kasih tes? Apakah saya sekedar saya tanya lisan saja? Nah, itu ya yang jadi masalah. Baik, baik berdasarkan pengalaman Ibu yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu yang mana? Yang paling Yang paling memungkinkan cep ya. yang paling cepat sih lisan, Pak. Tapi Kan ya. apakah itu valid, Pak? Ah, Hmm. itu masalahnya, Pak. Oke, selama ini penyampaian secara lisan itu apakah ada kisi-kisi, misalnya ada instrumen atau misalnya parameter, misalnya yang Ibu tanyakan tadi, suka belajar dengan hanya melihat tontonan film atau video, kemudian apakah Ibu misalnya buat di selembar kertas parameternya, oh anak ini Hmm. ternyata suka visual berdasarkan identifikasi A, B, C, D misalnya. Enggak, Pak. Nah, Saya cuma tanya lisan begitu aja langsung, enggak saya buat parameternya. iya, ya artinya Ibu kesulitan ya mengapa Ya, namanya memvalidasi apakah itu betul-betul anak itu sesuai ya, kebutuhannya atau ya, tidak. betul Oke, Pak. Sekedar rasa dia aja saat itu gitu. oke. Baik, Ibu dalam beberapa kesempatan misalnya apakah pernah membaca sebuah referensi atau mungkin Ibu sendiri pernah ya dulu mengalami satu apa namanya kegiatan yang barangkali bisa dijadikan sebagai bahan misalnya. Ada sih pernah saya lihat pernah saya googling referensi yang memberi link Ya. soal ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa dipakai nih untuk ngetes gaya belajar. Cuma tadi Pak Oh, valid nggak kira-kira ya? Nah itu valid nggak ya? iya iya. Karena kan Dari sifatnya kan di web tuh takutnya cuman ya orang orang asal bikin aja. Itu yang saya takutkan tuh nggak valid itu. Jadi benar-benar nggak ngukur kemampu apa gaya belajar siswa. kalau dari yang disampaikan di web itu ada nggak misalnya ukurannya anak yang gaya belajarnya visual, ciri-cirinya seperti ini, kemudian dilihat dari internal eksternalnya, misalnya Bu? Ada, Pak. Ya. Ada, ada, ada. Oke, oke, baik. Baik, itu barangkali bisa dijadikan sebagai salah satu bahan, Ibu, ya, bahwa ketika sudah ada parameternya, anak ini gaya belajarnya visual, kemudian ditanyakan secara langsung, meskipun tidak menggunakan instrumen tes ya, karena kalau saya melihat kegelisahannya Bu Ika ini kan terkait validasinya, apakah dengan hanya Ya, menggunakan pertanyaan lisan kepada siswa itu dianggap valid dan itu dianggap sebagai salah satu instrumen yang bisa menjadikan atau yang bisa mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, Bu ya. oke, Pak. Oke, oke baik. Selain Ibu baca di website, mungkin ada pernah menemukan hal lain? Itu saja sih, Pak, yang baru Ya. saya dapat. Oke.
Karena Baik, googling kan itu yang paling mudah. ya yang paling mudah Bu ya, karena itu yang tersedia di Ya, sumber daya yang paling mudah kita akses ya. Oke, baik, baik. Dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait dengan cara yang paling mudah untuk mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar dengan mengambil sumber dari internet, dengan sumber referensi yang barangkali tadi Ibu masih ragu apakah ini valid atau tidak. Tetapi kalau yang saya lihat ini dari penyampaiannya Bu Ika, dengan hanya mengukur parameter gaya belajar anak, dengan hanya menanyakan gaya belajar anak, didukung juga oleh kemampuan anak dalam menangkap topik yang Ibu sampaikan, itu sepertinya sudah ya, itu sudah pernah Ibu lakukan, dan itu menurut Ibu cara yang paling operasional, cara yang paling mudah, karena itu yang tidak membuat banyak kegiatan kita ya Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu, langkah-langkah yang Ibu usulkan tadi ya, membuat pertanyaan ya dalam bentuk instrumen tetapi tidak mendalam, apakah itu bisa dijadikan sebagai alat ukur Ibu untuk mengelompokkan gaya belajar anak? sepertinya bisa, Pak. Jadi paling tidak dengan saya mengaplikasikan tes tersebut, saya dapat gambaran siswa saya ini seperti apa gaya belajarnya. Oke, baik. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Misalnya Berarti Ibu buat. setelah sesi ini segera Pak, segera saya unduh itu apa namanya butir-butir Nah, pertanyaannya, saya siapkan tesnya, jadi siap untuk diteskan ke siswa saya. Jadi segera saya dapat gambaran siswa saya seperti apa, sehingga rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi segera bisa saya apa namanya susun. oke, baik. Secepatnya besok atau dalam rentang waktu kapan misalnya Ibu mau download? Mungkin minggu depan itu tesnya sudah siap Pak, tesnya sudah Oh, siap. Setelah tes siap, saya melihat jadwal saya mengajar di kelas tersebut, segera saya teskan dan segera bisa disusun rencana pembelajarannya. oke, baik. Luar biasa sekali ya. Waktu kita sudah mendekati akhir. Saya kira ini sudah habis waktunya. Terima kasih Bu Ika sudah berbagi pengalaman ya, menyampaikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Dari yang sudah kita bicarakan ini, kira-kira apa nih insight atau kesimpulan Ibu lah menutup pertemuan kita hari ini? Apa kira-kira Ibu? Ya, insight yang saya dapat ya sebenarnya untuk membuat instrumen tes itu sendiri nggak susah sebenarnya Pak ya, asal kita Nah, mau googling, kita berusaha buka-buka referensi dapat. iya, Tinggal oke. kita cari sumber lain bagaimana memvalidasi si tes ini tadi. Iya, baik, baik. Baik, Ibu Ika, terima kasih. Ini kita sudah berbagi pengalaman, kita sudah melakukan pertemuan hari ini. Kita juga sudah menjadwalkan pertemuan ini dari jauh-jauh hari, Bu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa ketemu. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak ya waktunya Pak ya. Ya, sama-sama sehat selalu Bu ya. Kita tutup Bu. Sama-sama, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.